Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan film yang berjudul Boss and Me, lanjutan dari episode sebelumnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita subscribe dulu teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di episode kali ini, kita langsung dituju ke adegan di mana Shanshan sangat sedih setelah mengetahui kalau dia diterima kerja hanya karena memiliki golongan darah yang sama dengan adik bos Feng Teng. Shanshan dengan sedih memutuskan untuk menulis surat pengunduran diri. Tapi belum sempat menulis surat pengunduran dirinya, Sunyi tiba-tiba datang dan langsung merebut laptop Shanshan karena terkejut melihat apa yang sedang diketik Shanshan. Setelah Shanshan menceritakan masalahnya, Liu Liu berusaha membujuk Shanshan untuk mementalkan pengunduran dirinya. Saat usaha Liu Liu tidak berhasil, Xiong Yi langsung turun dengan mengomeli Shanshan dan mengingatkan Shanshan bahwa Shanshan harus berterima kasih pada langit yang telah mengkaruniainya dengan golongan darah yang langka yang mengalir pada tubuhnya, dan juga pada orang tuanya yang telah membesarkannya dengan baik sehingga Shanshan bisa mentransfusi darahnya pada Feng Ye. Karena itulah Shanshan masih jauh lebih baik ketimbang orang lain yang masuk ke perusahaan lewat koneksi. Shanshan memikirkan kata-kata Xiong Yi cukup lama sampai akhirnya dia berubah pikiran, lalu mengambil sumpit dan langsung makan dengan sangat tahap supaya dia bisa terus menambah darahnya dan terus bekerja. Shanshan merasa kata-kata Xiong Yi dan Liu Liu ada benarnya. Jika memang takdir memberikan kesempatan ini baginya, maka tidak ada alasan untuk meremehkan dirinya. Sekarang dia harus bekerja keras dan terus maju demi orang tuanya yang mengirimnya pergi ke Shanghai dengan penuh kebanggaan. Di keesokan paginya, Shanshan bangun dengan semangat baru. Saat dia membuka jendela, dia melihat hujan salju sudah memburamkan kaca jendelanya. Saat dia melihat keluar, dia melihat sebuah grafiti bertuliskan "Don't worry, be happy", yang semakin membangkitkan semangat punya. Shanshan juga membuat sebuah editek baru untuk dirinya sendiri, editek yang bersihkan data dirinya, info golongan darahnya, dan kontak darurat papanya. Di kediaman keluarga Feng Teng, Feng Teng hendak pergi ke kantor saat Feng Yi memberikannya 2 buah rantang makan siang. Feng Teng bingung kenapa hari ini rantang makan siangnya ada 2. Feng Yi berkata bahwa rantang kedua untuk Shanshan. Feng Yi ingin berterima kasih kepada Shanshan dengan memberikannya makan siang yang sehat untuk Shanshan. Saat Feng Yi meminta Feng Teng untuk meminta sekretaris memberikan rantang makan siang kepada Shanshan, Feng Teng langsung cemberut. Walaupun pada akhirnya dengan enggan dia mau juga membawa kedua rantang ke kantor. Shanshan menjalani pekerjaan dengan semangat baru. Shanshan yakin bahwa walaupun dia cuma kantongan darah, tapi dengan semangat yang kuat dan usaha keras dia pasti sukses. Siang harinya, Shanshan dimarahi manajer karena ada kesalahan dalam laporannya. Tapi dengan semangat barunya, Shanshan sama sekali tidak tersinggung oleh omelan manajernya. Malah dia menerima semua omelan itu dan langsung lapang dada dan berjanji akan segera merevisi laporannya. Saat waktu makan siang, sekretaris Feng Teng yang bernama Linda mengirim rantang makan siang untuk Shanshan. Shanshan dan semua rekan termasuk manajer langsung kaget. Mereka pun langsung berbisik-bisik menggosipkan makan siang kiriman dari bos besar mereka itu sementara. Shanshan sibuk sendiri membuka rantangnya dan langsung tersenyum senang melihat menunya adalah hati babi yang baik untuk menambah darah. Berkat kiriman makan siang gratis ini, mood Shanshan semakin lebih baik dan akhirnya dia merubah pikirannya tentang bosnya yang ternyata lumayan baik.
Sepulang kerja, Shan Shan memperkenalkan Shuang dan Liu Liu pada Dufan. Mereka lalu makan malam bersama. Keesokan harinya, Shan Shan hendak makan siang saat rekan-rekannya yang biasa bersikap tidak ramah padanya tiba-tiba mendekatinya dengan sok akrab dan mengajak Shan Shan makan siang bersama. Belum sempat merespon ajakan mereka, sekretaris Pengteng yang lain bernama Ah Mei mengirimkan rantang makan siang lagi untuk Shan Shan. Tapi kali ini Shan Shan tidak begitu antusias lagi karena menunya lagi-lagi hati babi. Keesokan harinya lagi-lagi setiap hari Linda dan Ah Mei secara bergantian mengirimkan rantang makan siang untuk Shan Shan yang menunya sama, hati babi, yang dimasak dalam berbagai versi. Sejak saat Shan Shan selalu menerima rantang makan siang dari bos besar mereka, kantor Departemen Keuangan tiba-tiba ramai pengunjung. Berbagai pegawai dan departemen lain selalu datang tepat saat jam makan siang dengan alasan pekerjaan, padahal diam-diam mereka lirik Shan Shan dengan penasaran. Saat akhirnya punya kesempatan, semua rekan-rekan Shan Shan langsung menanyakan pertanyaan yang selama ini membuat mereka sangat penasaran. Shan Shan, ada apa hubunganmu dengan bos? Shan Shan berkata bahwa dia hanya pernah membantu bos besar mereka. Rekan-rekannya malah tambah penasaran. Shan Shan membantu apa sampai bos besar mereka memberikan makan siang setiap hari dan bukannya hadiah biasa sebagai ungkapan terima kasih. Saat Shan Shan kebingungan bagaimana harus menjawab, manajer tiba-tiba menyuruh Shan Shan pergi untuk memfotokopi dokumen. Manajernya Shan Shan kayaknya sudah tahu kenapa Shan Shan diberikan makan siang tiap hari. Berkat makan siang yang tiap hari diterimanya dari bos besar, rekan-rekan Shan Shan sekarang mulai mendekatinya, bahkan sering memuji Shan Shan dan memberikannya sebagai macam hadiah untuk Shan Shan. Shan Shan menyadari bahwa keakraban dari rekan-rekan kerjanya itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi dia sama sekali tidak merasa kebahagiaan itu karena dia tahu kalau keakraban mereka hanya didasari makan siang yang setiap hari diberikan bos besar. Hanya Dufan satu-satunya rekan kerja yang benar-benar berteman tulus dengan Shan Shan, walaupun tetap saja dia juga penasaran dengan hubungan Shan Shan dengan bos besar. Saat mereka sedang menunggu bis di halte, Shan Shan hanya memberitahu Dufan bahwa dia pernah membantu bos besar mereka. Sebagai imbalannya bos besar mereka memberikannya makan siang. Dufan lalu bertanya, "Jadi kau tidak punya pacar kan?" tanya Dufan penuh harap. "Tentu saja tidak," jawab Shan Shan. Shan Shan langsung ngerti, jangan-jangan Dufan mengira bos besar mereka mengirimnya makanan karena dia dan bos besar pacaran. Dufan tampaknya senang dengan jawaban Shan Shan. Dufan berusaha menyatakan perasaannya pada Shan Shan, tapi karena dia terlalu berbelit-belit, bisnya yang ditunggu Shan Shan keburu tiba duluan sebelum dia sempat mengucapkan, "Aku menyukaimu Shan Shan." Keesokan harinya, Shan Shan baru bangun saat dia kebingungan melihat Lulu sudah mengepak semua barang-barangnya dan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan pindah. Hari ini juga Shan Shan tentu saja terkejut dengan keputusan dadakan itu. Dia ingin membantu Liu Liu pindahan sekaligus melihat rumah baru Liu Liu, tapi Liu Liu dengan canggung melarangnya karena dia akan tinggal di rumah pacarnya dan nanti pacarnya akan menjemputnya. Shan Shan langsung panik, takut Bibi Xiu akan memarahinya kalau Bibi Xiu sampai tahu Liu Liu tinggal serumah dengan pacarnya. Tapi Liu Liu meyakinkan Shan Shan untuk tidak mencemaskan karena ibunya sudah tahu, bahkan ibunya sendiri yang menjodohkan Liu Liu dengan pria itu, seorang anak konglomerat bernama Yu Zhenghao.
Saat Chan mengantarkan Liu pergi dan melewati lapangan basket dekat tempat tinggalnya, tak sengaja dia melihat Feng Teng dan Jengki sedang bermain basket. Refleks Shan langsung menunduk bersembunyi di belakang Liu. Shan yang naksir Jengki senyum-senyum sendiri melihat Jengki bermain basket. Saat Jengki menangkap bahasa Shan sedang melihat mereka bermain basket, ia langsung mengisyaratkan Shan untuk diam karena Feng Teng sedang bicara di telepon sekaligus biar Feng Teng tidak tahu kalau Shan melihat mereka bermain basket. Kalau Feng Teng sampai tahu bisa-bisa langsung ke lapangan. Shan langsung menurut dengan senang hati dan menyerempet Liu pergi. Saat sedang menunggu pacarnya Liu datang, Liu menggoda Shan yang naksir Jengki. Shan dengan malu-malu menyangkal karena tidak mungkin petinggi perusahaan seperti Jengki akan memandang pegawai kecil sepertinya. Tapi saat Liu berkata padanya bahwa Jengki sepertinya juga menyukai Shan, langsung sumringah. Sheng Hao akhirnya datang menjemput Liu dengan mobil mewahnya. Shan melambaikan tangan dengan sopan pada Sheng Hao, tapi Sheng Hao ternyata anak orang kaya yang sangat sombong, bahkan sampai mengalihkan pandangannya pura-pura tidak melihat Shan. Setelah Liu pergi, Shan langsung berlari ke lapangan basket yang tadi, tapi Jengki dan Feng Teng ternyata sudah pergi. Keesokan harinya, Shan dan rekan-rekannya mendatangi kantor Jengki saat jam makan siang. Karena ternyata hari ini adalah giliran Jengki yang memberikan rantang makan siang untuk Shan. Sebagai ungkapan terima kasih karena kemarin Shan pura-pura tidak melihat mereka bermain basket, Jengki menghadiahkan sebuah apel untuk Shan. Rekan-rekan Shan semakin penasaran bagian apa lagi yang Shan lakukan pada bos besar mereka, tapi Shan tidak mau menjawabnya. Hari-hari berikutnya, seperti biasanya, Shan selalu mendapat kiriman rantang makan siang dari A. Mei. Walaupun pegawai dari departemen lain sudah tidak lagi datang ke kantor departemen keuangan untuk meliriknya makan, tapi tetap saja selalu ada pegawai yang pura-pura lewat hanya untuk melihat makan makanan pemberian bos besar mereka. Semua itu membuat Shan jadi semakin tidak nyaman sampai dia selalu berharap supaya dia tidak lagi mendapat kiriman makan siang, tapi dia berlalu takut untuk mengatakannya. Suatu hari, akhirnya Shan memutuskan untuk menghindari pandangan orang-orang dengan cara mengambil sendiri rantang makan siangnya lalu membawanya ke balkon lantai gedung paling atas. Shan melirik ke kanan ke kiri memastikan tidak ada siapa-siapa di balkon itu, dan setelah yakin tidak ada siapa-siapa, Shan langsung duduk di bangku dekat dinding kaca dan memakan makanan siangnya dengan lebih nyaman. Di kantornya Feng Teng sedang meeting bersama seorang pengacara saat perhatiannya mulai terganggu oleh pemandangan di balkon Shan yang sedang makan. Feng Teng berusaha berkonsentrasi pada meetingnya, tapi perhatiannya terus-menerus teralihkan pada Shan. Feng Teng terus memperhatikan tingkah Shan, bahkan nonton Shan berjoget menikmati dirinya sendiri. Feng Teng terus memperhatikan tingkah Shan yang sangat lucu. Malam harinya, Feng Yu memberitahu Feng Teng bahwa dia akan mengadakan acara pesta 1 bulan melahirkan bayinya, dan bertanya apakah Feng Teng punya teman kencan untuk diajak ke acara itu. Apakah Feng Teng sudah punya seorang yang dia sukai? Feng Yu menyarankan Feng Teng untuk membawa wanita bernama Sabrina yang dulu dekat dengan Feng Teng selama di Amerika, tapi Feng Teng hanya menganggap cuek. Keesokan harinya, Jengki berangkat ke kantor bersama Feng Teng sembari melaporkan berbagai kegiatan perusahaan pada Feng Teng, dan Feng Teng malah senyum-senyum sendiri menatap rantang makan siangnya.
Siang harinya Feng Teng di kantornya sedang menunggu kedatangan Shan Shan ke balkon. Saat Shan Shan datang, Feng Teng langsung duduk di dekat kaca hadap Shan Shan lalu menirukan seluruh gerak-gerik Shan Shan. Shan Shan membuka rantangnya, Feng Teng ikutan membuka rantang. Shan Shan mengambil sumpitnya, begitu juga Feng Teng mengambil sumpitnya. Begitu juga adegan selanjutnya. Keesokan harinya, Feng Teng mempersiapkan penghangat di balkon untuk menyambut kedatangan Shan Shan karena cuaca di balkon sangat dingin. Saat Shan Shan tiba di balkon dan melihat penghangat itu, dia tentu saja bingung siapa yang membuat penghangat. Tapi bagaimanapun juga, Shan Shan berterima kasih pada siapapun yang membuat penghangat itu. Saat Shan Shan mulai makan, Feng Teng lagi-lagi menirukan seluruh gerak-gerik Shan Shan. Di keesokan harinya, saat jam makan siang tiba-tiba Feng Teng yang masih rapat terus-menerus melihat jam, gelisah menanti kapan meetingnya selesai supaya dia bisa makan siang bersama Shan Shan. Saat meeting akhirnya selesai, Feng Teng langsung terburu-buru kembali ke kantornya untuk melihat Shan Shan makan. Akan tetapi keesokan harinya Shan Shan tidak makan di balkon karena hujan salju turun dengan sangat lebat. Feng Teng pun hanya bisa menatap balkonnya dengan kosong, dengan sedih, dengan haru. Terima kasih. Kita lanjut ke episode berikutnya.